Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di acara Sanur Sesh. Episode kita udah nggak kerasa udah masuk ke episode ke-9. Dan untuk episode ke-9 ini buat saya sangat spesial karena saya akhirnya bisa mengundang sahabat-sahabat saya. Dua orang yang memang dalam pergaulan sehari-hari adalah memang ya karib gitu ya. Yaitu Marlo Bandem dan Ridwan Rudianto. Dan, halo Dito, apa kabar? Terima kasih sudah datang dan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan yang mereka lakukan, tentang kolektif yang mereka jalankan yaitu Spin Sugar. Kenapa Spin Sugar ini menjadi sebuah entitas yang menarik? Karena Spin Sugar ini bukan cuman kumpulan dari orang-orang pecinta piringan hitam, tapi yang saya suka adalah approach mereka yang berbeda. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Spin Sugar itu sendiri. Dan sebelum kita mulai acaranya, saya mau bilang terima kasih dulu untuk para sponsor, yaitu dari sponsor kita yang udah dari sejak lama, yaitu Neovis Network. Lalu juga ada Jim Beam. Terima kasih banyak. Dan mari kita mulai. Siap. Oke, mungkin Marlo dulu ya. Gimana awalnya kok bisa membentuk Spin Sugar ini, dan juga kenapa mesti piringan hitam? Memang udah punya kecintaan dari dulu sama vinyl? Ya betul. Jadi ide awal dari lahirnya Spin Sugar ini adalah ketika Ridwan dan saya kita sering sekali bercerita tentang koleksi musik, khususnya dalam format piringan hitam. Dan ide untuk melakukan sebuah event gitu, berkumpul kemudian memutar piringan hitam dan juga sekaligus menceritakan kisah-kisah di balik rekaman-rekaman itu sesungguhnya sudah lama gitu. Tapi akhirnya pada awal tahun 2017 gitu, kami memutuskan bahwa ini nggak boleh jadi sekedar ide saja. Kemudian 2017 tuh? Betul. Jadi di bulan Januari 2017 kita putuskan bahwa ini harus the show must go on, dan pada saat itulah Spin Sugar Play Vinyl Share Story itu lahir gitu. Jadi awalnya sederhana sekali, Ridwan membawa sebuah pemutar piringan hitam portable gitu. Udah gitu kami berdua mengunjungi sebuah venue gitu. Dan di sana kami duduk berdua memutar, dan kemudian ini yang memancing perhatian banyak orang gitu. Kemudian wah, ini ada dua orang yang secara intimate gitu ya, secara intim kemudian duduk membicarakan tentang piringan hitam dan musik-musik yang ada di situ. Ya, kalau Ridwan memang dari dulu ya memang suka sama piringan hitam atau sekedar ikut tren? Sekedar ikut tren saya. Maafkan. Ya, saya pikir juga karena sekarang kan juga kalau kita mau cari rilisan fisik kan sebenarnya yang sekarang yang tersedia itu sebenarnya cuma piringan hitam menurut saya, karena sekarang CD sudah hampir nggak ada ya. Di luar negeri terutama yang sudah toko-toko besar CD sudah ganti semua jadi vinyl gitu. Jadi memang kalau kita mau mau punya rilisan fisik, memang akhirnya emang larinya ke vinyl gitu. Dan Spin Sugar ini kan idenya sebenarnya kayak tadi bilang sederhana sekali kan, cuman kayak kita seperti bertanya ke orang, kamu suka musik apa gitu. Jadi itu menurut saya pertanyaan yang paling basic dan paling menyenangkan untuk dijawab ya. Benar nggak itu ya? Ya, jadi maksudnya ketika ditanyain musiknya orang, kamu suka musik apa gitu, terus biasanya respons orang yang paling pertama adalah matanya langsung berbinar-binar gitu ya, benar, bercerita tentang dirinya sendiri gitu ya. Dan penokohan ini aku nih. Nah itu yang menurut saya sangat menarik, dan dari Spin Sugar itu apa yang menurut saya itu sangat menarik karena ini humanis banget, ini fundamental banget gitu ya. Kita kalau setiap kali ditanyain kamu suka musik apa, dan kita pasti akan dengan senang hati menceritakannya, dan karena di situ juga bisa, itu adalah semacam sarana untuk mengenal seseorang lewat lagu-lagu yang dipilihnya kan gitu ya. Ya benar juga. Ya. Dan itu memang dari
intens mulai ngumpulin piringan hitam itu baru 2017 berarti atau sebelum-sebelumnya udah? Belum. Saya sebenarnya 2017 itu juga kebetulan karena saya ditawari untuk menjual beberapa piringan hitam dari teman saya di Jepang. Jadi dia yang kirim vinyl ke sini, saya bantu untuk jual sampai sekarang. Jadi kita ada toko namanya Substore. Itu akhirnya juga mendorong saya juga untuk ini kayaknya masih belum banyak terutama di Bali ya vinyl. Jadi ini juga untuk mendorong saya juga untuk bikin Spin Sugar ini juga untuk mengenalkan lah ya ini loh piringan hitam. Bukan orang ini sih ngira dulu masih diproduksi masih memang dan memang sekarang itu yang diproduksi. Kalau ada band ngeluarin album kan pasti ngeluarin vinyl pasti. Iya dan kayaknya sekarang juga dari baru beberapa hari yang lalu saya baca bahwa penjualan piringan hitam itu udah jauh di atas penjualan album-album yang lain gitu, kayak CD segala macam. Memang itu yang tersisa cuman itu ya. Betul, memang ada kebangkitan ya dalam konteks rilisan fisik, terutama piringan hitam itu sejak tahun 2000, pertengahan tahun 2007-2008 itu muncul event yang berskala global ya, yang namanya Record Store Day dan juga Cassette Store Day. Nah ini yang kemudian merupakan selebrasi terhadap keberadaan toko-toko musik gitu, seperti Substore gitu, yang kini udah menjadi sebuah entitas global gitu. Ada Substore di Jepang gitu, sampai juga ada di Bali. Nah dan ini kemudian membawa kembali para penikmat musik gitu, para kolektor untuk mengunjungi kembali ya toko-toko musik, berinteraksi. Nah dan memang pada saat Spin Sugar ini dimulai, kita harus sadari di Bali ini kan keberadaan toko-toko musik kian jarang sebetulnya gitu. Makanya ketika di Stara sudah tutup betul, banyak sekali yang tutup gitu ya kan, tidak hanya di Bali tapi di luar negeri pun seperti pun harus lainnya kan begitu. Nah, ketika Spin Sugar ini bergulir gitu, ada gitu keterhubungan antara para penikmat dan juga kolektor piringan hitam ini untuk tidak hanya sekedar menunjukkan koleksinya gitu, memamerkan koleksinya, tetapi bisa memberikan memperkaya pembacaan terhadap musik-musik yang dikoleksi gitu. Oke, berarti banyak mungkin di awal-awal orang-orang belum terlalu ngeh dengan konsep Spin Sugar sendiri ya. Maksudnya karena sebenarnya dipikirnya kalau ingin datang ke acara Spin Sugar atau segala macam harus nge-DJ gitu ya dipikirnya. Padahal konsepnya kan DJ ya. Well, sama sekali kita jauh dari jauh dari itu ya. Kita kan cuman datang ke venue, kita bawa satu portable player gitu. Terus ya udah, habis itu kita announce sebelumnya di sosial media, dan awalnya memang agak sepi, teman dari tahun ke tahun makin rame orang datang, dan kita senang ya ada orang datang satu, dia cerita ada yang suka metal, dia bawa koleksi metalnya, ada yang koleksi reggae-nya, terus kita sama-sama dengerin gitu, menyenangkan sekali kan ya dengar cerita sambil kita memperkaya kasana. Ya dan kebetulan Spin Sugar sendiri kemarin kita sudah video taping di Standing Stones. Mereka sudah mempraktikkan seperti apa sih Spin Sugar itu kalau dalam real life-nya, realitanya seperti apa. Jadi mereka berdua ini bakalan datang ke sebuah tempat. Ini berpindah-pindah berarti ya? Betul. Ya, betul. Jadi akan datang ke sebuah tempat, menyediakan piringan hitam, lalu sebelum itu mengumumkan kepada orang-orang bahwa Spin Sugar akan misalnya di rumah Sanur misalnya gitu. Jadi orang-orang pada datang ke rumah Sanur bawa piringan hitamnya masing-masing gitu ya. Jadi konsepnya itu jemput bola ya gitu ya. Jadi kami memang berkeliling gitu karena ingin melibatkan lebih banyak peserta gitu, sehingga otomatis lebih banyak cerita dan juga lebih banyak koleksi yang bisa didengar gitu. Saya sendiri yang sangat menggemari irama house music itu atau deep house ya. Dan menjadi lebih luas wawasannya gitu ketika
bisa bertemu dengan banyak rekan yang menceritakan tentang musik-musik yang bergenre lain gitu, yang ternyata menarik gitu, tidak hanya mempelajari kesejarahannya, tetapi juga antaranya di luar kegemaran saya sendiri gitu. Yang sampai sekarang udah dari 2017 itu udah sampai berapa sesi? Udah lebih dari ada 100 nggak? Ada lebih 100 sesi Oh sekarang ya? ya. Wow. Dan belakangan ini 2 sesi terakhir ini mengingat situasi pandemi dan physical distancing ya. Spin Sugar tetap jalan gitu. Kita di Spin Sugar ini sekarang menjadi sebuah keluarga, sebuah kolektif gitu, yang walaupun awalnya dicita-citakan oleh kami berdua gitu, sekarang udah mendapat dukungan dari banyak teman, tapi ada 3 yang terus aktif mendukung gitu. Ada saudara Dimas Diara, ada Sandi Kalifadani, dan juga Andika Gautama. Ya. Dan 2 sesi belakangan ini kita melakukan streaming gitu, mengundang teman-teman ke rumah vinylnya Andika gitu. Jadi acaranya dilakukan di sana gitu. Oke. Dan saya pernah lihat tuh di Instagram atau di media sosial itu bahkan sampai ke luar negeri ya main Spin Sugar? Iya, jadi setiap katakanlah seperti Sandi atau si Andika gitu, yang kebetulan sedang melawat ke luar negeri, mereka artinya kami ini selalu meluangkan waktu untuk melakukan hal yang paling mengasihkan dalam mengoleksi vinyl, yaitu crate digging itu kan. Iya, jadi sekaligus mencari koleksi piringan-piringan hitam yang baru gitu. Sekaligus juga mereka menjadi duta, katakanlah menjadi duta, karena seperti Sandi yang menggemari musik-musik dari Asia Tenggara, dan Andika yang menggemari Indonesian rarities gitu, sekaligus mereka juga menyampaikan kepada publik, ini loh hasanah musik Indonesia gitu. Jadi ini menarik banget gitu. Ya. Berarti dengan sudah sampai ratusan gitu, sering sekali bertemu dengan orang-orang aneh. Ya, dari banyak, maksudnya di Bali sendiri banyak ya, maksudnya atau orang itu aja? Awalnya itu aja, tapi belakangan ini berkembang, semakin banyak lah orang yang iya, Bali ini kan juga rutin juga menggelar record store dan kaset store. Nah, di situ akhirnya komunitasnya makin luas ya sesungguhnya ya. Dan event yang berkaitan dengan penikmatan rilisan fisik sebetulnya banyak di Bali gitu loh. Dan kita bisa perhatikan bahwa ada perkembangan yang menarik, jumlah toko-toko yang menjual rilisan fisik itu makin banyak gitu di Bali gitu. Oh ya. Oke. Berarti misalkan kalau ada orang yang ingin setiap kali Spin Sugar diadakan, satu di antara kalian harus hadir gitu nggak? Nggak juga sih ya gitu. Jadi sekarang Spin Sugar ini cair banget gitu. Tapi pasti ada salah satu dari Spin Sugar Squad ya, katakanlah seperti itu. Squad, ya. Karena memastikan kami harus membawa turntable ya, mesin pemutar piringan hitamnya, dan juga mixer gitu. Dan sudah pasti akan ada 1 atau 2 host gitu. Termasuk juga pemilik tempat ya, di mana kami berkolaborasi seperti itu. Oke. Ya, karena bentuk tanggung jawabnya Spin Sugar itu ya yang nyediain turntable ya, peralatannya. Sebenarnya banyak perannya ini ya, teman kita ya, si Andika terutama, ada Sandi sama Dimas, mereka yang militan lebih semangat daripada kita, lebih rajin ya, kita males. Jadi mereka yang sebenarnya banyak bergerak lah sekarang ini. Kita kagum dan terima kasih ya sama mereka. Dan yang lucu juga kan, ada Andika, dia punya background juga di hard rock lama itu, jadi beberapa temennya datang itu kayak DJ lama itu ya. Itu menarik tuh, tiba-tiba lu ada. Saya kurang tahu, cuman di awal-awal Spin Sugar itu kita punya setiap gelaran Spin Sugar itu ada tematik gitu loh. Dan memang kita secara khusus gitu mengundang gitu teman-teman, memang harus didorong juga ya untuk hadir dan
membiasakan diri untuk tampil di depan publik, karena banyak juga teman-teman yang punya koleksi gitu sering sekali malu-malu gitu loh, ya kan ketika harus berbicara di depan teman-teman yang lain gitu. Tetapi syukurnya gitu semua menjadi terbiasa dan banyak sekali cerita-cerita yang nggak kita sangka-sangka gitu loh. Ada yang bisa menceritakan dengan detail tentang labelnya, tentang bandnya sendiri, dan malah ada yang saya sesungguhnya lebih senang gitu ketika cerita itu berkaitan langsung dengan pengalaman pribadinya mendapatkan piringan hitam itu itu selalu ada hal-hal yang nggak pernah kita sangka gitu gitu. Ya, maksudnya jadi setiap kali memainkan sebuah lagu atau sebuah piringan hitam itu belum tentu sudut pandangnya tentang suka sama lagunya, kebanyakan tentang bercerita digging itu. Iya betul. Jadi menjadi personal sekali dia kan gitu ya. Dan menurut saya piringan hitam ini memberi kita kesempatan untuk menjadi punya memento ya, punya kenang-kenangan secara fisik, punya istilahnya ya, you have a piece of the artist itself gitu. Ya, kita menjadi satu bagian dengan sang seniman yang berkarya gitu. Dan ini menarik gitu bahwa dengan crate digging itu kita jadi lebih selektif gitu, lebih mengkurasi musik yang ingin kemudian didengarkan maupun juga akhirnya dikoleksi kan. Ya kan. Apalagi kalau kita cerita pengalaman saya ketika memulai mengoleksi piringan hitam di awal tahun 95 gitu. Waktu di Perth ya? Iya, waktu di Perth ketika saya studi di sana, dengan uang saku yang terbatas gitu ya. Jadi benar-benar harus memilih gitu kan. Dan pada saat itu memang piringan hitam itu menjadi medium alat yang saya pakai karena memang menjadi DJ komunitas gitu kan. Jadi memang yang diputar ya piringan hitam gitu. Nah, itu hal yang menarik gitu, bahwa dan ketika kita bicara ketika kita tampil gitu pasti ada varian yang menarik gitu antara satu performer dengan yang lain gitu. Yang hilang gitu menurut saya ketika teknologi kemudian dengan adanya MP3, dengan adanya WAV file, apalagi dengan sekarang yang dengan mudahnya kita hanya bisa streaming langsung ke DJ set kita gitu. Dan cenderung menjadi ajang top 10 gitulah, ya kan. Ini di sini makanya piringan hitam ini dalam konteks performing ya, ada DJ karena dia memainkan satu turntable, memainkan satu lagu ke lagu yang lain secara berturutan. Tapi ada yang menarik dengan Spin Sugar ini adalah ketika kita menjadi selektor gitu, kita tanpa harus peduli dengan teknisnya dunia per-DJ-an gitu, tetapi datang kemudian secara beruntun gitu memutar 3-5 lagu ya, seperti yang kita lakukan kemarin di Stones. Iya, kemarin itu menarik sekali. Jadi tiap orang datang dengan karakternya masing-masing gitu. Si Marlo banyak memainkan lagu-lagu house, tapi di saat sama juga sebuah tembang Bali gitu ya. Betul. Jadi kalau kita bicara mengenai keterkaitan antara piringan hitam dengan Bali ya, Bali ini punya pengalaman yang panjang ya, karena di awal abad ke-20 gitu, di tahun 1928 itu telah terjadi rekaman pertama kali di Bali yang memang bertujuannya untuk kepentingan komersial gitu. Nah, dari situ berlanjut dengan Paris Colonial Exposition tahun 1931, dan piringan hitam yang saya putar kemarin itu adalah koleksi dari kolaborasi John Coast dengan Seke Gamelan dari Peliatan di bawah pimpinan Anak Agung Gede Mandre yang secara yang monumental tampil di Ed Sullivan Show di Amerika Serikat pada tahun 1952 itu gitu. Jadi mereka sepanggung dengan Edith Piaf ya. Edith Piaf. Betul ya, La Vie en Rose, kemudian mereka menampilkan tari Olek Tumulilingan dan juga Kecak pada saat itu. Tahun berapa tuh? 1952. Oke. Ya, jadi perjalanan historis ini kemudian diabadikan dalam bentuk piringan hitam gitu. Jadi baik sekali ini bukti bahwa gamelan Bali telah hadir di Amerika Serikat di pentas global
dan di panggung yang mendahului The Beatles maupun Elvis Presley gitu. Wah, keren sekali kan ya kalau kita perhatikan bahwa semua koleksi ini punya ceritanya masing-masing. Ya kayak kamu main One kemarin itu kan itu memang album-album yang selera musik kamu memang seperti itu gitu maksudnya. Yang kemarin, Iya. ya kurang lebih lah ya. Saya suka yang Quirky. tapi sebenarnya menarik ya, waktu saya pertama kali jual vinyl itu kan, awalnya tuh saya tahun 2017 ya kayak kira itu ya. Itu yang waktu itu kan di Stara udah mulai tutup ya kan. Terus ada tuh iTunes mulai itu. Masa pikirnya wah ini betul generasi digital nih ya maksudnya. Setelahnya ada Spotify lagi. Iya. Tapi yang mengagetkan ternyata orang-orang tetap lo beli dia fisiknya, ternyata walaupun ada mereka sudah digampangkan dengan Spotify atau apa gitu generasinya ini, tapi ternyata Sambutannya masih bagus ya? iya ternyata orang itu ternyata masih pengen ada rasa memiliki ya, untuk mungkin sentuhan atau apa gitu kayak. Iya. Ya itu kan coba tuh menarik ya dia. Iya, ada artworknya, ada yang tergoda karena visualnya, dan Ridwan Dan dan memang pengen kadang-kadang kalau kita suka sama satu musisian itu, walaupun kita sudah punya lengkap MP3-nya, di Spotify lengkap albumnya, tapi tetap pengen pegang gitu loh. ada yang dipegang gitu ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan misalnya di Bandcamp gitu ya, mereka kan secara simultan menjual rilisan fisiknya dan juga versi digitalnya gitu loh. Oh gitu. Iya. Sekarang ya trennya. Jadi semua musisi memang zaman sekarang itu wajib lah ya punya menerbitkan karyanya dalam bentuk piringan hitam ini gitu. Walaupun edisinya terbatas gitu ya. Iya. Kayak seperti kemarin gitu, kita rekan-rekan dari Geber Modus Superandi gitu, yang ketika mereka menerbitkan album keduanya, si Ican kan kaget sekali kemarin dia ketika kita bisa bawa tuh unwrapping ya. Unwrapping. Nanti teman-teman bisa saksikan nanti ya cuplikannya gitu. Dan kita bisa lihat gitu, kami ini melihat sang pencipta lagu itu pegang karya dia sendiri itu, wah luar biasa kan gitu ya. Dan kebayang kaget banget kemarin. Iya, artinya kebayang juga kita sebagai fansnya musik gitu ya. Iya. Ketika datang ke sebuah toko piringan hitam dicari-cari gitu, dan ketika ketemu barangnya gitu, wah itu perasaannya betul-betul mengasihkan. Oke, saya pikir kita sudahi karena teman-teman kalau Spin Sugar ini kita juga ada portalnya di spinsugar.club. Oh iya. Itu. Bisa juga nanti kunjungi Instagram, juga ada Facebook page gitu, semuanya Spin Sugar gitu, Spin Sugar Bali ya. Kalau yang Instagram Spin Sugar Bali ya. Iya betul. Nanti bisa simak di spinsugar.club, dan kita harus dorong terus ya, gelaran-gelaran seperti ini, nggak mesti hanya Spin Sugar, karena Spin Sugar juga udah telah berkolaborasi, dan malah kita menjadi kita berhasil meluaskan komunitas ini sampai ada seorang anak namanya Alde Rananjaya itu membuatkan aplikasi deh. Oh iya. Ini dia karena dia sering sekali datang gitu ya, dan dia menggemari sekali, artinya dia ingin memahami perjalanan daripada piringan hitam ya, sejarahnya itu sangat menarik bagi dia. Dan kemudian dia membantu komunitas piringan hitam ini membuatkan sebuah aplikasi yang bisa diunduh secara gratis di Play Store, namanya The Art of Vinyl Records. The Art of Vinyl Records. Jadi tidak hanya dan ini menarik karena dia buatnya dengan format quiz gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajari. Dan ini berkaitan dengan perkembangan piringan hitam, tidak hanya di pentas global tapi juga khususnya ya di Bali dan Indonesia. Oh berarti bisa sekaligus kita lewat aplikasi ini, kita bisa sekaligus lewat belajar sejarah tentang piringan hitam. Betul. Jadi kami sadari harus ada pendekatan yang dari perspektif Bali lah gitu ya, tentang piringan hitam gitu. Makanya lahir aplikasi ini menarik gitu ya kan. Oke. Jadi silakan nanti teman-teman yang ingin yang punya tempat gitu,
dan mau menjadi tuan rumah bagi Spin Sugar, kami senang sekali gitu. Pasti Iya. akan datang dan mari kita rayakan ya keberadaan daripada musik seperti itu. Ya, mari merayakan keberadaan musik dan ya sekali lagi mungkin saya bisa ulang, Spin Sugar ini tidak selalu harus inisiatif datang dari kalian, bisa juga datang dari teman-teman audiens, misalnya mau bikin sesuatu, undangnya Spin Sugar ke situ dan menggodok konsep bareng gitu Betul, ya. dan kemarin kita kan berkolaborasi dengan Rumah Sanur Creative Hub gitu, membuat workshop DJing itu dengan piringan hitam, karena sejujurnya gitu kami juga mencintai teknologi ya gitu. Tetapi ada perasaan yang menantang gitu ketika kita mau belajar memilih, memilah dan kemudian memutar lagu-lagu melalui piringan hitam itu. Jadi memang nampak ya gitu tentang kecenderungan atau selera itu dari koleksi, karena jarang loh saya lihat gitu ya dari perjalanan Spin Sugar ini yang punya koleksi bervariasi. Rata-rata artinya ada yang eklektik ya, tapi rata-rata teman-teman itu mengkhusus dia. Itu ya kan, Ridwan dengan down temponya, dengan IDM-nya gitu. Terus kemudian ada Andika yang dengan Indonesian Rarities-nya, Indonesian Funk. Kemudian saya sendiri yang pada jalur 4/4 yang seperti itu. Jadi mau nggak mau gitu, setiap gelaran ini kita memang dipaksa gitu ya untuk mengapresiasi musik, pendapat teman, dan ini menarik gitu ya, bahwa musik itu memang satu hal yang memang kita beli bukan karena apa yang kita baca, tapi memang apa yang kita cari dan kita dengar. Oke teman-teman, kita masih di episode ke-9 Spin Sugar, dan tadi setelah kita ngobrol-ngobrol tentang Spin Sugar seperti apa, ngapain aja, dan ada aplikasinya juga. Sekarang kita ini yang sebenarnya Spin Sugar itu play vinyl share stories. Jadi yang paling pertama adalah salah satu dari petinggi Spin Sugar, dia akan play vinyl and share stories. Jadi sekjen ya. Jadi ini yang juga kenapa saya ngerasa penting untuk menghadirkan Spin Sugar, karena inilah cara terbaik untuk bikin orang ngerasa deket dengan piringan hitam tanpa memaksa, karena ini adalah yang paling humanis. Kamu datang aja ke tempat acara kami, bawa piringan hitam kamu dan mainkan piringan hitam kamu tanpa perlu keahlian nge-DJ segala macam, lalu ceritakan tentang kenapa kamu suka dengan lagu ini dari piringan hitam ini gitu. Jadi it's so simple and so basic, but it's, at the same time it's so humanist. Jadi ini yang akan dilakukan oleh kawan saya, yaitu Andika. Apa yang akan kamu mainkan sore ini? Lagu pertama saya tuh dari band Bimbo. Mungkin teman-teman ingat Bimbo di masa kini yang mainkan musik-musik religi. But before mereka menjadi religious, mereka juga cukup keren ya, cukup psychedelic sih ya di era mereka. Ini formasi juga lengkap nih, mereka bertujuh. Ada In Parlinas itu ya? Masih yang paling cantik, the only female. Dan lagu ini dari album judulnya sedikit dangdut, tapi bukan dangdut sih sebenarnya. The song is a bit a bit psychedelic mellow gitu ya. Judulnya Disco. Oh, judulnya Disco. Disco, dia menceritakan suasana disco tahun 70-an ya. Jadi jadi kita harus bayangin, mungkin kalau film Indonesia zaman dulu kan ada tuh ya adegan masuk ke disco dalam sebuah klub gitu ya. Terus berasap gitu, ada DJ-nya, Cana Cut Bray gitu loh. So this is exactly seperti itu, dia menggambarkan tentang diskotek di tahun 70-an. Lagu keren banget sih, dia ngomongin masalah asap rokok, dentangan hentakan lagu dan lain-lain. So it's very interesting, beda banget sama Bimbo yang kita kenal sekarang gitu. Dan saya juga nggak sengaja sih, waktu itu saya lagi. Dapatnya di mana nih? Nah, ini dapatnya saya di Jakarta. Jadi saya waktu lagi nyari lagu-lagu Indonesia disco, terus ditawarin sama sellernya, coba nih Bimbo gitu. Saya bilang Bimbo gitu, masa Bimbo ada lagu yang disco gitu? Bener, ini judulnya disco gitu ya. Masa Bimbo ngeluarin lagu disco gitu? So jadi ya lucu aja sih bisa dapat. Tapi bukan
dia menceritakan disco tapi lagunya sih tidak bergenre disco sih, lebih tidak bergenre disco, menceritakan suasana diskotek Ya, di disco, saat malam itu ya. Disco. Nggak, Oke, ya, kayak Arman Albar. Ya, oke. Oke, kita dengarkan ya. So this one is from Bimbo, judulnya Disco. Gelap dan terang silih berganti dari sebuah lampu yang berputar. Tua dan muda goyang berirama, teriring suara musik yang hingar. Penuh asap rokok putih mengepul, piringan hitam pun berputar-putar. Irama cepat, irama lambat, merangsang mendorong kaki yang penat. Terhentak-hentak, kaki berjingkrak, berputar-putar, bergerak bersama. Ya, itu Psychedelic ya. ya super psychedelic. You think they smoke weed at the You think they smoke weed at the time? Kayaknya ya. Nggak mau nuduh tapi kayaknya sih enak banget. Iya, seru banget ya. Aneh ya mereka. Ternyata mereka sebelumnya seperti ini gitu ya. Jadi ini bagian dari apa ya, evolusinya Bimbo gitu ya. Jauh. Jadi bukan album ini aja sih ya, di album aku punya sekitar 5 album Bimbo dan musiknya ya hampir kayak gini sih. Jadi yang kalau kita mungkin bayangkan kayak pemain keyboardnya The Doors siapa, si Ray Manzarek ya. So keyboardnya ke arah sana gitu, very psychedelic and very mesmerizing gitu ya. Iya. Dan nggak nyangka sih dari Bimbo gitu kan, kita mikirnya Bimbo ya religi, tapi ternyata banyak yang di luar dugaan deh musik-musik mereka. Oke, tadi itu Bimbo. Sekarang Jim Bim, oh bukan. Thank you Jim Bim. Say. Remako. Jadi Andika ini salah satu kepakarannya dia adalah tentang lagu-lagu klasik Indonesia yang rare gitu ya, yang nggak banyak orang tahu. Saya sendiri sering mengundang dia untuk main di beberapa acara di Rumah Sanur terutama, dan padahal saya cukup kenal dekat sama dia dan masih sering kaget dengan apa yang dia mainkan gitu. Tadi udah Bimbo, sekarang apa bro? Sekarang Ade Manihutu. Ade Manihutu. Ini juga salah satu penyanyi pop Indonesia. Yeah. Tapi again, setelah saya ulik satu persatu di albumnya ada lagu yang keren nih. Yeah. Ini genrenya lebih ke psychedelic funk, funk and rock gitu ya. Iya. Dia punya anak juga loh, penyanyi Meli Manuhutu. Oh itu anaknya dia ya? Iya, Oke. Oke, potret ya? Iya. Bukan, Meli, ada lagi penyanyi Ambon gitu. Bukan Meli. Sorry, bukan Meli Guslo ya. Bukan Meli, itu bukan Guslo ya. Iya. Meli Manuhutu. Oh iya. Iya. 100% ya, oke. So, ini keren banget nih. Ada 2 lagu sih yang keren, cuma saya mainkan satu aja. Ya. Judulnya Pekerja Tua. Jadi ini ceritanya sih ada unsur sosialnya ya, menceritakan tentang pekerja tua yang susah payah bekerja gitu. Tapi musiknya is really deep gitu ya. Oh ya? Gitu. Jadi genre dari musikalnya, genre juga dari pesan moral juga tinggi gitu. So Okay. let's check it out. Ade Manihutu, Pekerja Tua. Pekerja tua.
Gitarnya tuh, distorsi gitarnya. Tangan bergetar dengan peluk Man fallen in bertujuran Tyrannosaurus Rex. T-Rex. berat, beban yang harus kau angkat. God bless nih. Jalan tertatih, setapak demi setapak, terpanggang matahari, Matahari. derita hidup terpancar jelas, rambut kelabu kena debu-debu. Ini elemen dangdutnya ada juga sebenarnya. Iya, Ada elemen dangdut tapi dia lebih nge-rock dia. iya. Roma Iramanya ini ya. Ada. Iya. Sendak Gila, keren. di dinding batu, engkau merenung sendiri. Kapan berakhir derita hidupku ini? La 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 la. Aku kenal Ade Manu tuh nggak kayak gini. Beda. Beda banget. Oke, kita kasih tunjukin aja bedanya ya. Iya. Musik-musik Indonesia tuh kadang gitu. Jadi you can find a really good jam, tapi kita di lain pihak lagu-lagu track lainnya bertolak belakang gitu. Oke. Jadi contohnya misalnya let's say to Saat just like another pop mellow song gitu loh. Standar banget. Iya. Tapi tiba-tiba kita denger track terakhirnya dia yang agak nge-rock banget. Tuh kan. Dari musikalnya udah beda, dari instrumennya juga udah beda stylenya. Yang tadi Berarti- cuma mellow banget. Mereka memang pengen nge-grab semuanya aja gitu ya. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang Ade Manu itu belum tentu benar karena kamu belum tahu sebenarnya tentang dia kan gitu berarti. Ya. Oke, cool. So jadi untuk sekarang ini setiap personil dari Spin Sugar bakal memainkan masing-masing 3 lagu dan play vinyls and share stories. Jadi mereka akan menceritakannya dengan ini nih sangat menarik banget dan ini yang saya sangat suka sebenarnya. Inilah yang membedakan Spin Sugar dengan kolektif-kolektif yang lain karena this is so personal and intimate. Go ahead. Oke, next one dari The Yap Brothers. Siapa nih The Yak Brothers nih? Saya juga nggak tahu, saya belinya sebenarnya awalnya cuma dari covernya aja. Oke. Karena covernya two tone ya. Jadi Two-tone. kalau satu pakai jas hitam, terus kalau dibalik nanti dengan kemeja aja gitu mereka. Iya, iya. So it's two covers ya, Iya. upside down gitu. Awalnya cuma iseng-iseng juga sih ngambil karena cover dulu, nggak Iya. tahu lagu siapa, belum pernah denger. Ternyata dia ada 2 lagu, again konsepnya lebih psychedelic gitu. Gitarnya mungkin kayak gitu gitar yang you were saying kayak Roma Irama gitu ya. Iya, iya, Dia iya. main tipe sound distorsi yang kayak dangdut, Iya. tapi in a rock way gitu ya. Iya, 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 Jadi iya. bukan nggak pure dangdut gitu ya. Cuma ngambil elemen-elemen mungkin karena waktu itu dangdut was populer, jadi mereka juga nggak pingin bawa musik psychedelic nge-grab mungkin kayak audiensnya dangdut gitu Iya, supaya iya, mereka iya. familiar dengan sound-soundnya gitu. Ya ya, jadi sebenarnya kayak si Roma Irama dia Richie Blackmore banget ya. Betul, betul. Ya Richie Blackmore banget, cuman Versi karena dangdutnya. ya versi dangdutnya Ah, gitu gitu. ya. Mungkin Nah, mereka juga sama gitu ya. dan itu direplikasi berulang-ulang sama orang-orang lain Exactly, gitu ya. exactly, Ya, ya. ya. Oke, go ahead. Oke, yang ini judulnya Mawar Merah. Hmm. Ini sempat saya mainkan di luar juga dan dapat antusiasme yang tinggi Oh, banget ya? gitu ya. Jadi bisa kalau saya main ini mereka suka datang terus buka aplikasi musik Shazam ya. Ya. Shazam. Shazam bilang, no need lah, just take the picture of it. You won't find it on Shazam gitu loh. Karena saking rare-nya gitu. Can I find it on YouTube? No, you cannot find it on YouTube.
maybe if I post it on YouTube you will see it, but Yeah, no. yeah, yeah. Jadi Okay. biasanya kalau orang datang saya udah just record it and take a picture of the Yeah, cover. yeah, yeah. Oke, Mawar Merah Interesting, ya, oke. dari Yap Brothers and Yap. his orchestra. Setiap kau berkembang, aku menangis di hati. Kapan kau hidup abadi? Mawar merah tumbuh di halamanku. Bunga mawar merah jadi kesayanganku. Setiap kau berkembang, aku menangis di hati. Kapan kau hidup abadi? Oke, ini masuk bagian psychedelic ini. Oke, Ridwan, siap-siap. Well, Yang keren dari lagu ini sih sebenarnya intronya kan dia pelan ya, tenang gitu ya. Tiba-tiba dia ada progressionnya gitu Iya, iya. ke keyboard sampai ke trompetnya gitu. Jadi secara musikal it's like it's amazing gitu ya. Iya. Like something in the 70s yang kita nggak denger. Selama ini kita hanya yang didengar di radio apa yang keluar di TV. Pada era itu cuma musik-musik pop Melayu atau Iya, pop. iya, iya, iya. And then there's something like this crazy yang nggak terekspos gitu. Iya, iya. Dan So- ini berujung prog gitu ya? Iya. Ada prognya, makanya progression dari intro lagunya cuma yang biasa nyanyi biasa tiba-tiba Iya. masuk suara trompet, saxophone, Iya. sampai keyboardnya. So cintailah musik-musik Indonesia. Selamatkan sebelum dibeli sama yang di sana di Discog jadi mahal. My advice is buy Indonesian music. Dukung your local record store yang menjual musik Indonesia. Di archive, di share ke teman-teman supaya musik kita juga terangkat gitu ya. Oke, jadi udah saatnya buat kita untuk mendukung musik kita sendiri dan jangan sampai pihak luar yang udah dapat duluan dan dihargain jadi mahal gitu ya. Padahal itu lebih karena ketidakbecusan kita ngurus musik kita sendiri gitu. Jadi jadi udah saatnya sekarang seperti apa yang dilakukan oleh Andika, kita mengkoleksi sendiri. Jangan sampai pergi keluar dan jadi mahal padahal itu kan musik kita sendiri. Oke, terima kasih Andika. Thank you for the time. Oke. Sukses selalu. Untuk yang berikutnya adalah orang aneh satu nih, Cuyon Fat. Oke, tadi kita udah sama Andika dan sekarang ini orang penting di balik Spin Sugar. Jackie Chan. Jackie Chan sama Chen Lung nih. Apa Bruce Lee? Ini Ridwan Rudianto. Selain dari Marlo Bandem,
ada Ridwan, lalu kemudian menyusul Andika. Ridwan ini aku agak nanyanya aneh-aneh kan. So, what kind of weed music will you play today? Ini beberapa koleksi saya. Kamu campur sih sebenarnya. Oh iya. iya. Jadi ini beberapa ada kebanyakan elektronik musik. Apa ya? Sedikit eksperimental, tapi saya sebenarnya kok terlalu eksperimental juga belum bisa dengar. Tapi ini kayak setengah-setengah eksperimental lah. Kalau saya terlalu kalau elektronik kayak techno segala itu kurang juga. Jadi harus ada sedikit. Ini kayak setengah-setengah lah. Iya. Dan nah ini sekarang yang ini band-band dari mana aja nih? yang ini pertama namanya Mouse on Mars. Mouse on Mars ini dari Mouse on Mars. Duo dari Jerman, sudah lama banget juga nih. Ini saya apa itu? Ya ini kayak album terakhirnya atau apa nih, saya kemarin nemu menarik juga. Dia ini album ini dia banyak kolaborasi sama ini kayak ada kolaborasi sama Bon Iver, sama National ini juga nih ada dia. Sama Bon Iver, sama The National, sama Beirut. Beirut ya. Wow, oke. Menarik nih. Jadi ini instrumental? Ya, instrumental ini. Oke. Silakan. Wah, ini. Ya. Nih, itu enggak? Ini enggak? Yeah, this is fusion, man. Dan menarik ya, maksudnya ada The National sini, ada Bon Iver, jadinya kayak gini ya. Dia nggak full ya. Nasional dia bilang cuma kayak sama 2 orang aja di nasional. Iya. Beirut cuma kayak vokalis aja. Ini keluaran tahun berapa nih? 2018. Obscure nih man, obscure. Kamu banget nih. Iya. Half ass. Oke. Ya begitulah. Itu Mouse on Mars ya. Menarik sekali. Mouse on Mars dengan The National dan beberapa Bon Iver segala macam tanpa vokal. Ini unboxing nih.
Yang berikutnya Chibomato. Oh, I know this band. Japanese one. Ya. kampung nan jauh di Mato. Kampung nan jauh di Mato. Ya double T tapi ya. Kampung nan jauh di Mato. Ya. Ya berikutnya ini dari band Chibomato. Ini duo Japanese yang tinggal di New York kalau nggak salah. Jadi Ya, mereka- ya. Ini album pertamanya yang bahasa Inggrisnya masih jelek, terus terus berusaha nyanyi, kayak suaranya juga jelek teman, tapi menarik banget. Ya dan apa tuh Chibomato ini sebenarnya semakin besar deh, cuman dia akhirnya bubar ya. Oh, bubar ya? Iya bubar. Sempat Sean Lennon itu sempat ikut di sini. Oh ya. Aneh banget. Oh, Sean Lennon ya, Iya, ya. Dan ini menariknya satu album ini semua bicara tentang makanan. Jadi Oh ya. kayak judulnya ini ada apple, beef jerky, sugar water, white pepper ice cream, birthday cake, know your chicken, it's all about food. Jadi, very interesting. Ini tahun berapa ini ya? Ini pokoknya zaman-zaman tahun 90-an ini mentah banget lah, tapi saya suka nih kerennya nih. Ya, dan menurut kamu menariknya justru di situ dengan ketidakmampuannya berbahasa Inggris. Tapi nekat ngomong. Tapi nekat ya. Itu yang bikin keren. Oke, coba denger ya. Ini benar-benar hancur sih sebenarnya. Tapi keren. Mari menikmati kehancuran Chibomato. Iya. Kampung jauh di Mato. Years ago, one day, I was walking down the street. I was cruising in Brooklyn, you know what I mean? Something was cooking, but was it the chicken? There was a mouse and chicks in a box. Said 2 for 1, but 3 for 2. I said, that's no bad, here's money for you. One was a magenta, the other was a blue. I know my chicken. You got to know your chicken. I know my chicken. Oh my You god. got to know your chicken. I know my chicken. You got to know your chicken. I know my chicken. One day the blue one went away. The other blue are fucking well. Gimana She was sambutan naughty every night. publik I terhadap ordered chicken album ini? Ini seru banget loh, ini kayak sempat kalau nggak salah sempat kayak masuk 100 best album tahun berapa gitu. Oh ya? Saya pernah nonton konser ini 2 kali. Om Chibomato. Wah, itu benar-benar main di venue kecil gitu, tapi nontonnya kayak hardcore gitu. Hafal semua gitu ya. Oh ya? Di Toronto. Waktu itu ada ketemu Sean Lennon. Sean Lennon masih bantu-bantu gitu, belum kabel. Karena ini kan band kecil. I know my chicken. You got to know your chicken. Oke. I know my Terima kasih chicken. Chibomato. Udah, You got kamu to berdua know loh. your Satu lagi chicken. dong. Satu lagi. I know my chicken. You got to know your chicken. Ya. Itu tadi Chibomato, dan kebetulan Ridwan sendiri sempat tinggal di Toronto berapa lama, dan kalau tadi kurang jelas dia sempat nonton langsung, dan Sean Lennon, anaknya John Lennon, adalah bagian dari kru kru dari Chibomato. Jadi ya mungkin karena dia penggemar banget terhadap Chibomato. Tapi ya memang skala musik itu kadang-kadang tidak harus dimengerti, tapi udahlah dinikmati aja. Ini yang sekarang mau kamu mainin apa nih?
Stereolab. Oh yeah, I know that you always love this band. Hmm. Gentlemen. Yeah, just play one. Explain. Oke, sekarang kita mainin dari Stereolab. Yang saya tahu dari Stereolab adalah Ridwan ini cinta banget sama band ini gitu ya. Benar-benar. Jadi kamu mungkin bisa cerita yang mungkin bagus banget tentang mereka ya. Coba. Ya, jadi ini saya band kesayangan saya ini karena ini band sudah cukup lama juga ya. Terus dari sini saya banyak sekali sebenarnya belajar. Awalnya saya banyak dengar akustik itu, tiba-tiba begitu dengar ini nih kayak membuka, ternyata ada elektroniknya. Caranya dia kerjasama sama band lain, sama itu kan kita baca-baca itu, ternyata dia akhirnya dia segini sama namanya label Warp. Biasanya saya dengar ada label Warp, jadi akhirnya sebenarnya banyak belajar lah sebenarnya dari sini. Oh iya. Jadi terus dia kan banyak pakai Moog gitu ya. Pakai Moog ya, Moog. Dia zaman itu sudah pakai Moog gitu. Dan ya saya walaupun dia band Prancis pakai bahasa banyak liriknya pakai bahasa Prancis. Oh dia ini band Prancis nih. Sini ya. Jadi nggak ngerti teman dia punya karakter yang kuat sekali ya, sama kayak kita dengar The Cure gitu ya. Iya. Setiap kita dengar The Cure kan langsung kayak kebawa. Iya. Sama juga kayak Stereolab, saya kayak gitu, perasaan saya setiap dengar Stereolab kayak pasti selalu dibawa ke dunianya dia sendiri. Yuk coba. Oke, silakan. Ini dari album, lagunya apa? Dari album berapa? 1, 2, 3, 4. Nggak tahu nih, berarti banyak sekali punya album, saya lupa nih album. Oke. Dengar aja deh. Melo-melonya teman. Itulah. Ini Ridwan banget. Cocok dipakai masturbasi sore-sore. It took 9 months, made every day. Experience, she gave it hers. Borjula. Ya gitu ya. Orang kaya. Lagu-lagu orang kaya. Gue banget nih, gue banget. Menghina orang miskin. Oke, terima kasih untuk Ridwan. Thank you. Play finals and share stories. Ini sekarang ada bidang tamu kejutan. Ada si Tandun.
Dari, oke. Marlo dong. Ini Marlo ini spektrumnya cukup menarik ya, karena dia tidak melulu tentang musik modern. Jadi ini yang menarik dari dia, dan kayaknya apa yang mau yang paling pertama? Bentar, sebenarnya lanjut Ridwan lagi lah. Udah golden hour gitu kan, pas banget ya. Standing Stone sama koleksinya Ridwan itu it fits really well. Yeah, it fits really well. Benar. Tapi kalau bicara mengenai koleksi saya, sesungguhnya memang saya tuh nggak pernah melompat terlalu jauh dari yang namanya electronic music. Oke. Ya. Jadi kalau perkembangan sekarang itu banyak orang tahu EDM gitu kan. Sesungguhnya saya udah mempelajari yang namanya dari IDM. IDM. Ya, IDM ada Intelligent Dance Music ya. Well, kalau Apex Twins bilangnya idiot dance music gitu kan. Kalau yang nggak denger berarti bodoh gitu kan. Tetapi koleksi vinyl dunia itu luar biasa. Dan pada kesempatan sore hari ini saya mungkin mau banyak yang roots ya, bicara mengenai Bali. Ya. Tadi kita sempat cerita mengenai korelasi antara karya-karya anak bangsa di Bali dan kemudian juga mendunia. Ya. Dan tentunya pasti ya, kalau kita bicara mengenai koleksi piringan hitam, Bali ini punya pengalaman dengan hadirnya Odeon dan BK, sebuah perusahaan rekaman dari Jerman di bawah perusahaan Carl Lindstrom yang di awal abad ke-20 ketika kolonialisme itu berlangsung ya. Label-label rekaman ini yang sesungguhnya ketika Jerman menjajah di Afrika, mereka telah mengirimkan gitu label-label rekaman mereka ke Nusantara, ke Asia Tenggara ya, dari Malaka kemudian ke Singapura, kemudian ke Sumatera, dan ini yang kemudian membawa hasanah bahwa ternyata pada masa itu orang sudah banyak berbicara mengenai pemajuan kebudayaan dan Indonesia is in the center of it gitu. 28 lahir rekaman Odeon dan BK yang berlangsung di Bali, Bali dan Lombok itu berhasil menelurkan kurang lebih 111 rekaman ya. Dan koleksi ini udah kami repatriasi melalui Bali 1928, bisa disimak di Bali 1928.net. Nah, kemudian ada juga pivotal point gitu, bahwa setelah 28 ada 31. 31 itu ketika beberapa seke di Bali, terutama di Pelikan dan Ubud itu kemudian tampil di Paris Colonial Exposition di Paris selama 6 bulan. Tahun 31. Tahun 1931. Nah, kemudian beberapa dekade kemudian gitu, pada tahun 1952 ada seorang filantropis bernama John Coase. Dia kemudian berhasil membawa seke dari Peliatan ini untuk tampil di London dan juga di New York. Dan ini menjadi catatan sejarah gitu, karena Bali itu ya melalui rekaman bersama John Coase ini tampil sebelum Beatles maupun Elvis di panggungnya Ed Sullivan Show, The Toast of the Town. Jadi benar, pada tahun 1952 tepatnya tanggal 21 September 1952. Nah, rekaman ini yang mungkin akan mengantarkan kita pada perjalanan musik elektronika Indonesia terutama ya. Yang tadi sempat kita bahas, ada banyak sekali nama-nama besar gitu. Tapi saya akan putarkan salah satu rekaman yang begitu klasik ya, Dancers of Bali ya, gamelan orkestra dari Bali ini yang kemudian tampil di Ed Sullivan Show pada tahun 1952 itu. Oh, ya. Ed Sullivan Show ya. 52. Ada banyak pilihan. Yang menariknya pada pementasan ini adalah ditayangkan secara langsung di televisi di Amerika Serikat, yaitu penampilan daripada Cha ya, ada Kecha dan juga yang menghadirkan pada saat itu adalah maestro Wayan Limbak ya, yang diciptakan oleh Wayan Limbak, dan juga penampilan daripada Oleg Tumulilingan. Nah, director daripada produksi ini adalah John Coase dan Ana Agung Gede Mandre dari Peliatan, dan kita ya sembarang aja kita bisa pilih salah satu overture, yaitu Kapiraja, melodi dari Bali Utara ya. Ini berarti direkam ketika mereka live ya? Yes. Oke. Ya, itu dia. Jadi ini adalah produksi tahun 1950-an
Dan menarik ya, jadi sebagai catatan bahwa ternyata Indonesia dan Bali pun berkontribusi dalam perkembangan musik dunia. Wow, oke. Itu bisa lihat sendiri lapornya seperti apa, ada penjelasannya. Iya. Wow, ini langka banget. Jadi mereka ini datang dengan rombongannya tampil di TV show itu. Betul, tampil di Ed Sullivan Show pada saat itu. Dan ini berarti nggak banyak orang yang masih punya album ini. Sesungguhnya produksinya massal ya. Oke. Cuman mungkin tercecer di sana sini ya bro ya. Iya. Artinya bersyukur ya. Jadi kami di Arsip Bali 1928 tetap mengumpulkan gitu koleksi-koleksi tentang Bali ya. Dan ini menjadi catatan sejarah juga bagi kita di Bali bahwa para tetua kita itu udah go internasional gitu loh. Iya. Ya. Even in the 50s Iya ya. betul. Dan yang menariknya lagi bahwa mereka ketika merekam ini lagu yang kita dengarkan ini Kapi Raja itu adalah sebuah ensemble kebiar dari Bali Utara yang sesungguhnya kemudian direspon di Bali Selatan ya oleh almarhum Bapak Wayan Brate menjadi Jaya Semara. Jadi selalu ada interaksi, kolaborasi di antara seniman Bali dan menariknya bahwa layaknya konser besar gitu. Mereka selalu membuka dengan sebuah tabuh pembuka, sebuah overture, sebuah to get people's attention gitu. Dan itu lazim kan dalam konser bahwa selalu mulai dengan sebuah intro, beberapa bar instrumentalia. Dan ini persis sama gitu. Ya. Dan ini menariknya didukung penuh gitu oleh Departemen Kebudayaan Republik Indonesia pada saat itu. Yang mungkin sekarang ya kita harus dorong gitu. Ya, bahwa ketika komunitas kreatif yang begitu ramai dan banyak di Indonesia ini harus didukung juga oleh peran pemerintah yang bisa membawa ini ke pentas global. Ya, dan bukan cuman gamelan grupnya ini datang ke Slovakia tapi main di KBRI Slovakia. Oh jangan. Ya ini kan enggak. Kita maunya seperti The Hydrant yang main di Pohoda di festival yang begitu besar gitu. Iya. Dan diundang berulang kali gitu. berkat The Hydrant dan D2 juga gitu. Kami salut sekali. Oke, terima kasih. Maksudnya ini kan juga ketika dia datang dengan rombongan Indonesianya bukan main di KBRI tapi main di Ed Sullivan Show. Ya, Sullivan Show. Iya, sebuah itu yang disebut prestasi beneran. Variety show yang begitu populer dan waduh pada saat itu memang hebat. Dan yang menariknya daripada pementasan daripada sekepelihatan ini di Ed Sullivan Show itu mereka itu tampil bareng dengan Edith Piaf. Oh ya. Sang biduan Labien Rose. Wanita ya. Okay. Jadi mereka satu panggung dan jauh sebelum The Beatles maupun Elvis ada di panggung itu. Jadi kita harus sangat-sangat berbangga dengan ini. Oke. Nah, ya. Yang kemudian yang berikutnya, terima kasih. Kalau bicara mengenai selera atau kecenderungan saya gitu, selalu nggak bisa lepas dari yang namanya house music ataupun techno. Jadi karena ini memang satu hal yang memang saya senangi dan saya gilai. Dan kerap kali gitu, walaupun ke toko pelat gitu dan tahu bahwa ada potensi ekonomi dari membeli
karya A dan B yang di luar genre yang saya sukai, nggak bisa gitu loh. Jadi selalu tertarik kepada hal-hal seperti ini. Dan mungkin saya bisa cerita salah satu pelat yang sangat berarti. Ini adalah salah satu pelat dari Chris Gray ya. Chris Gray itu adalah seorang produser dari Chicago yang pada kebangkitan house music pada tahun 90-an itu dia secara akademis baru tamat dari Department of Jazz gitu. Jadi dia sekolah gitu. Dan kemudian dia mendengarkan house music ini seperti apa dan kemudian dia merasa bahwa dia harus berkontribusi pada perkembangan itu. Dan saya bersyukur sekali bahwa kami pernah mengundang dia ke Perth gitu di Western Australia dan kami secara langsung bertemu dan dia memberikan saya hadiah plat ini kepada saya. Tetapi di luar tanda tangannya dengan cinta Chris Gray, ada ungkapan yang dia sebut yang dia sampaikan kepada saya yang sampai saat ini saya ingat gitu dan mudah-mudahan terus gitu. Dan dia bilang begini, "Oh Marlo, this is a record for you. Thank you for the hospitality, but always keep it real." Jadi pastikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah satu hal yang sungguh-sungguh datang dari hati, ya. Dan ini yang penting ya. Itu tahu sendirilah ya. Dan menurut saya EP ini ya, extended play single ini mewakili itu. Oke, Chris Gray ini bagian dari Detroit. Dia Chicago. Dia sesungguhnya besar di Delta Mississippi. Ya, di daerah blues. Ya. Tetapi kemudian dia menyeberang dan album single ini rada visioner menurut saya karena dia bicara mengenai the pursuit of internet. Ya kan? Dia bicara banyak mengenai bagaimana musik nantinya ya kan akan ditransmisi banyak melalui internet. Oke, kita dengarkan satu. Berarti dia bagian dari Chicago House gitu berarti. Yes, betul. Tetapi on the slower BPM ya, yang lebih pada back room ya, pada ruang-ruang yang lebih chill out ya. Kita dengar. Dan ini banyak menjadi blueprint daripada kelahiran lo-fi house yang sekarang lagi ngetrend banget. Oh gitu. Ya, betul. Lo-fi house, the early days of lo-fi house.
Ini menarik ya. Jadi bagian dari the early lo-fi. Sangat awal ya. Karena Chris Gray pun merasakan, karena Chris Gray itu sesungguhnya kaget sekali ketika dia yang tamatan jazz gitu dan classical music gitu mendengarkan house music yang mungkin pilihan-pilihan atau seleksi yang dia dengarkan mungkin keliru ya. Dan dia kemudian berkehendak gitu bahwa saya harus punya imprint juga gitu. Dan Chris Gray ini sampai sekarang pun menjadi selalu rilisannya ditunggu ya. Oke. Gitu. Nah, untuk rekor yang ketiga gitu. Ya. Dan sesungguhnya saya ingin sekali menghadirkan koleksi-koleksi Indonesia lebih banyak, tapi kita punya bintang tamu yang sangat spesial setelah ini. Saya mau cerita sedikit tentang DJ Dosia gitu. DJ Dosia ini sungguh tak terbaca oleh peta elektronik musik gitu. Karena apa? Karena dia sangat jarang mempromosikan dirinya. Tetapi beberapa karyanya dia itu ada di Ovum Recordings yang miliknya Joss Wing. Ya kan, di Higher States of Consciousness siapa yang nggak tahu lagu itu ya. Dan yang menarik daripada Piringan Hitam ini, DJ Dosia Presents Shapeshifter ini adalah karena ini merupakan sebuah piringan hitam hadiah. Tetapi bukan dari artisnya sendiri, tetapi dari sebuah stasiun radio. Jadi di Perth itu ada namanya RTR-FM, dan RTR-FM itu sistemnya dia itu adalah radio komunitas. Dan seperti di Rumah Sanur, dia sangat bergantung daripada komunitasnya sendiri. Dan ada sebuah campaign ya, ada kampanye pada saat itu ketika kita harus subscribe. Jadi jauh sebelum kita subscribe pada layanan musik digital saat ini, di Perth itu pada tahun 98 itu sudah hadir yang namanya subskripsi kepada stasiun radio live gitu deh tuh lah, luar biasa gitu. Jadi kita harus announce pledge gitu. Very interesting. Ya, jadi saya mau pledge $25 gitu kan. Nah, kalau $25 mungkin dapat mention gitu. Tapi kalau lebih kemudian kamu bisa datang ke Purveyor Records. Jadi ada salah satu toko plat namanya Purveyor Records yang memang legendaris, pemiliknya adalah namanya Ben Stinger. Dia inilah importir musik-musik deep gitu dari belahan seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat, membawanya ke Kutub Selatan ini gitu. Dan ketika saya subscribe, dapat hadiah untuk datang ke Purveyor Records. Dan pada saat itu saya diberikan hadiah Piringan Hitam ini. Sangat luar biasa. Dan di situ kemudian itu memberi pelajaran bahwa ternyata apapun yang kita lakukan itu memang nggak bisa secara individu, nggak bisa hanya membicarakan kehebatan diri sendiri, tetapi you don't want to listen to your own voice gitu. Kamu harus bersatu dengan komunitas ya, dan saling dukung ya. Dan ini bentuk nyata yang ada di Bali ya. Saya putarkan sedikit. Dan DJ Dosia ini punya kecenderungan punya lagu panjang-panjang sekali gitu, sampai 11 menit gitu, karena dia walaupun dia deep house, dia itu sesungguhnya mengambil pakem yang progresif gitu. Jadi dari layeringnya itu muncul setelah sekian bar gitu, panjang banget gitu ya kan. Mungkin pada saat itu kembali kepada apa yang dikonsumsi juga kan, ya kan. Ayo lebih kuat yang mana gitu. Seperti itu. Jadi kalau mungkin untuk ukuran sekarang short attention span dia nggak berlaku ini. Nggak bisa intro langsung rap langsung koda, nggak bisa. You have to build up gitu, like live gitu, like the progress ya. This is the beauty of it ya. Betul itu betul.
banget gitu, dan nggak ada break gitu. Tetapi layernya terus bertambah gitu, dari hanya kick drum, kemudian ada bass line-nya, kemudian ada simbalnya kemudian bersahutan gitu, dan sampai ke belakang. Kalau kita mau tahu, dia tiba-tiba menghilang ya, kemudian hi-hat-nya muncul gitu, dan ternyata gitu bahwa musik yang menghipnotis itu nggak mesti BPM-nya selalu panjang, selalu kencang gitu. Malah dengan BPM yang rendah dan vokal masuk. Studio 54. Bisa kebayang ya pecahnya suasana gitu ketika vokalnya masuk gitu ya. Nah teman-teman, kurang lebih inilah yang dilakukan oleh Spin Sugar, ya. bahwa semua orang punya kebebasan untuk datang, berdiri di balik deck ya, dan juga mixer, kemudian menceritakan apapun ya yang terkait dengan musik yang ingin dipresentasikan kepada umat, Kepada disciples, pada disciples final gitu. disciples. Karena kita ini adalah disciples daripada musik kan ya. Musik itu universal sekali ya. Oke. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih banyak Marlo dan Spin Sugar. Mereka adalah bintang tamu dan ada lagi bintang tamunya, bintangnya bintang tamu. Saya panggil Ican Harem Nasleng. Oh ya. Sterilkan dulu ya. Sudah steril Pak. Ini Oh iya, silakan. nggak apa-apa. Dan ada satu hal yang mungkin Marlo bisa sangat mengejutkan. Saya baru dikasih tahu skenario aja, gila keren banget. Oke. Jadi Icannya nggak bisa, nggak ada akses kepada online shopping atau membeli piringan hitam gitu loh bro. Jadi dia harus bergantung ya gitu pada teman-teman yang lain. Tetapi Ican ini adalah the other important half gitu daripada gamer modus operandi, daripada GMO. Dan sudah dihadirkan di Indonesia sebelumnya. Yang malam hari ini akan tampil live di Boiler Room ya gitu. Tapi masih kita penjara di sini gitu. Masih kita ciduk gitu, masih kita sandra di sini. Tetapi hari ini Ican juga akan sharing tentang proses daripada album kesayangan saya ini ya. Dan ini unboxing ya. Kalau orang unboxing drone atau kamera gitu, kita di Spin Sugar melalui Ican akan unboxing ya. Piringan hitam karyanya dia sendiri. Dan kamu kaget? Ya, saya sendiri belum pernah ngelihat karya saya. Ini pertama kali dibawa langsung oleh Bro Marlo Naskleng dan kru Sanurses yang kebetulan sekali lagi di Standing Stone ini. Ya, ini merupakan berkah dan keajaiban. Ini merupakan part of history. Mungkin 10 tahun lagi ini akan menjadi nggak penting. Dan ini satu dari 300 ya? Yo, ini satu dari 300 yang diproduksi oleh Boomkat, dan Bro Marlo membeli ini dan saya sendiri belum punya. Jadi ini merupakan ya kontol kefetisan itu tersendiri, dan dia pesan untuk memainkan lagu dari side A. Saya sendiri belum tahu yang mana side A dan side B-nya. Dan kepada partner saya Kasimin, ya, silahkan Anda cemburu karena saya melakukan sendiri unboxing ini. Yang ini saya tidak tahu ya, yang mana set A, yang mana set B. Bebas. Lagu yang paling kamu suka? Yang lagu yang paling suka tadi kan yang saya pesan itu adalah Kon, tapi karena saya tidak tahu set A dan set B-nya, jadi mungkin kita akan explore saja. Ya, explore dulu. 1, 2, 3. Oke, coba. Kalau enggak ya kita balik aja. Lagu ini diproduksiin oleh partner saya Kasimin, dan kita mau setiap mempresentasikan lagu ini itu para pecinta sesama jenis langsung bergeliat, bro. Khusus untuk para pecinta sesama jenis apapun, mau hantu sekalipun. Pas nih, bener nih ya. Kita tes, kita tunggu. Nah, benar sekali. Inilah lagu yang diproduksi oleh
gambar modus operandi dari Subcult, Hokia, Kon. Naikin anjing. Naikin anjing. Di situ ada puncak di mana makian-makian lokal itu terwakili. Nah, disinilah langsung puncak keabadian itu. Puncak makian dan kemarahan kita. 1, 2, 3, 4. Ya itu tadi lagu. Ya 3 lagu. Ini dari album yang sama. Ini kan unboxing nih ceritanya. Unboxing. Itu tadi lagu kontol yang mungkin Brimarlo bisa menceritakan era 90-an dengan musik hardcore gamer itu sendiri. Ya nanti mungkin bisa diceritakan pengalaman pribadi Anda dengan musik. Saya pernah lihat soal Anda mereview 90-an tuh pasti musiknya kayak gini-gini ada. Saya pribadi dulu waktu saya masih punya acara Alternative Airplay, saya ngebahas tentang Gaber House ya, dan jadi saya naik di kapal pesiar dan menemukan musik ini, dan ternyata punk rock itu tidak semata-mata lewat musik rock gitu. Ternyata ada juga lewat musik elektronik. Dan saya ketemu Gaber House dan saya mainkan, ternyata teman-teman punk rock suka juga gitu. Dan akhirnya ketika mereka datang dan Gaber modus operandi, walaupun mereka nggak se BPM-nya secepat itu dan segila itu, tapi secara spirit dapat. Dan memang yang membosankan dari Gaber House itu kadang-kadang terlalu cepat, terlalu anarkistik, terlalu radikal, dan kadang-kadang lama-lama bosan juga. Dan ini yang menarik dari Gaber modus operandi adalah mereka ngerti spirit dari Gaber tersebut dan pendekatannya berbeda. Nah, jadi ini yang menarik, dan saya makanya this is what Gaber House people should do ya. Spiritnya dapat, tapi jangan kamu kan ujungnya sama aja kayak speed metal atau black metal yang semakin serem, semakin cepat, semakin ini ya, ujung-ujungnya membosankan. Oke, go ahead. Dan yang kedua adalah selanjutnya adalah mengselebrasi suatu tempat di Bali bernama Padang Galax. Ini lagu yang kita inspirasinya langsung dari tempat kita syuting di Standing Stone dekat dengan Padang Galax. Padang Galax. Yo, ini.
Oh, Padang Galax. Triple X. Lagu ini menceritakan tentang abis makan nasi padang, lu langsung galak, full energi. Sama bir bintang anget. Suasana dari Monkey Chat itu sendiri. Sebelum ada WhatsApp, ternyata dulu Monkey pernah chatting. Ngencuk post. Ini heavy metal menggabungkan dengan Monkey Chat dan Gabber itu sendiri. This is what you should do with Gabber, ya. So it's not all about the more speed, the more hardcore, the better. This is what you should do. Anjing sponsor. Aroma black metalnya di sini. Ya udah. Udah itu aja. Ntar kalau mau dengerin ya beli albumnya, tapi sayang sekali udah telas. Sampun telas ini beli sengken ya. Yang penting tuh rezeki semua dari yang di atas. Alien dan teman-teman. Okay, one more. One last song. Oh, boy. Woo. Yeah. Ini cek judulnya lagu ini buat ketika kita terinspirasi oleh malam pengerupukan. Oh, woi. Oh iya. Ini padahal ngarang nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ogo-ogo ya. Namanya Semeton 10 ton. Salam Semeton Bali. Yeah. Ya itu aja tadi ya. Itu pokoknya bagaimana rasanya malam pengerupukan di Pulau Bali, seperti itulah gemuruhnya. Dari
Geber modus operandi semeton 10 ton. Sebutan. Yo, Oke. Matur suksma 10 ton buat Sanurses, buat Spin Sugar yang telah mengenankan saya memperkenalkan album saya sendiri walaupun kelihatannya norak tapi ya saya ngengken. Klera mang. Ini lucu banget saya sendiri. Jadi ketika saya tiba dan si Marlo sama ngeliatin tentang ini, Nas Kleng, saya sendiri belum punya, tapi ini seru banget dan dengan baik si Ican bisa menceritakannya kembali tentang apa gimana. Jadi ini album ini cuma diproduksi secara piringan hitam 300 saja ya. Sayangnya piringannya warna ungu bukan hitam, jadi piringan ungu ya. Piringan ungu. Ya, piringan ungu dan diproduksi cuma 300. Dan pesan di mana atau udah habis? Pesannya dark web. Sambil beli janin. Nanti saya sendiri karena dia tidak menginformasikannya, hubungin Marlo aja deh. Gimana cara mesennya? Terima kasih banyak teman-teman. Ini Sanursias yang kali ini menarik banget. Sanursias, what the fuck? Dan ini yang episode ke-9 yang salah satu yang paling menarik buat saya pribadi juga, karena saya bisa menghadirkan sahabat-sahabat terbaik saya dan juga secara personal mereka adalah teman-teman baik saya juga, yaitu Marlo dan Ridwan, dan juga teman-teman lalu menghadirkan si Ican, lalu ada Andika, juga ada Tandun. Lu ngapain ke sini? Ini. Ya mungkin saya akan undang nanti ya yang teman-teman Jakarta ngapain selama di Bali. Mungkin saya bikin sendiri untuk Sanursias episode yang ke 276. Oke. Tapi yang jelas saya bahagia sekali bisa hadir di tempat sekeren Standing Stones, dan saya bisa cerita sedikit ya tentang Standing Stones. Saya datang minggu lalu ke sini dan Marlo yang bawa saya, dan saya holy shit man, this place is so fucking beautiful. Dan saya kebetulan ternyata si Ican di belakangnya. Kemudian saya ngobrol sama Ican, boleh nggak bikin acara di sini? Dan ini juga sesuai dengan spirit Sanursias bahwa kita berwarna dan kita kunjungin tempat-tempat yang menarik yang nggak banyak orang tahu. Kebetulan yang punya kan temen, jadi lebih enak lah ini waktunya. Tapi bisa dibuktiin sendiri. Kamu udah bikin shot-shot yang bagus dan ini gitu ya. Oke. Makasih banyak teman-teman. Makasih Jim Beam, makasih Neofish, makasih Standing Stones, makasih Marlo, makasih Spin Sugar, makasih Ican. Kita ketemu lagi di episode ke-10. Collab. Itu kita di mana nih? Ini ya di Sanur aja. Bukan pemeteran. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di acara yang Sanursias yang ke-10. Thank you guys. Cheers.